sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu, kita boleh bersama-sama datang di persekutuan pada hari ini. Nah, hari ini kita udah melihat di sana judulnya ada seminar Bina Kesehatan Holistik, yaitu autoimun. Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya, dan tadi juga Bapak Ibu saya percaya udah cek-cek dulu tuh di bawah tuh. Ya, ada nggak yang belum ngecek? Pasti udah semua. Pasti semangat duluan malah melihat tuh, oh iya saya harus. Malah kadang-kadang tuh nggak sabaran untuk supaya saya duluan. Padahal udah punya nomor masing-masing. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu hari ini Dr. Guntur Darmawan juga menyediakan waktu bagi kita supaya kita mengerti apa itu autoimun. Bagaimana kita bisa ya supaya kita nggak terkena bagaimana mencegahnya. Ya, untuk itu Bapak Ibu kita mau persilahkan Ibu Tea untuk selanjutnya mau memperkenalkan. Silakan Ibu Tea. Ya, kita sudah doa konsistori, mungkin bisa slide berikutnya. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Senang bahwa kita bisa bertemu dalam serial Persekutuan Bina. Jadi setiap Rabu kelima di dalam Komisi Dewasa kita punya program yang namanya Persekutuan Bina. Biasanya persekutuan dulu baru bina atau seminar. Nah, sekarang kita sebut persekutuan bina karena persekutuan itu sendiri juga adalah bagian dari pembinaan selain pastoral. Nah, pembinaan temanya apa, isinya apa? Kali ini untuk Rabu yang kelima, untuk bagian yang ketiga, yaitu kita akan mendengarkan bersama-sama belajar tentang menjaga kesehatan kita atau mengantisipasi atau mengatasi atau whatever lah namanya tentang autoimun. Nah, kita bersyukur Ibu Bapak sekalian bahwa ketika sempat kontak dengan Fakultas Kedokteran UKRIDA dan lewat mantan rektornya Dr. Wani dari UKRIDA, lalu Dr. Wani merekomendasikan Dr. Guntur Darmawan yang sudah hadir bersama dengan kita di sini, nanti akan diperkenalkan lebih dalam lagi. Terima kasih untuk kehadirannya, Dr. Guntur. Pasti bertarung berjuang lawan kemacetan ya. Ya, bersyukur. Ibu Bapak, supaya kita bisa langsung memulai, kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Namun Ibu Bapak, karena Dr. Guntur harus cabut jam 11, kita akan melakukan hal-hal yang terkaitan dengan Dr. Guntur itu di awal, tidak dilakukan di akhir. Jadi di awal, dan untuk itu mohon kesediaan supaya nanti ada bukti dokumentasi dari Komisi Dewasa biasa terkait dengan kegiatan kita ini yang harus dilaporkan ke Majelis Jemaat. Kita mau minta tolong Dr. Guntur nanti bisa berdiri di sini nanti. Namun sebelumnya kita minta kesediaan Dr. Lisha sebagai ketua dari klinik karena kegiatan kita ini kerjasama dengan klinik. Jadi Komisi Dewasa kolaborasi dengan Klinik Gria Kasih Indah. Klinik dari gereja kita sendiri milik GKI Gading Indah. Namanya Gria Kasih Indah. Silakan Dr. Lisha. Selamat pagi Ibu Bapak, terutama Dr. Guntur yang bersedia untuk menjadi narasumber. Klinik Gria Kasih Indah rutin mengadakan kerjasama dengan KD,
Komisi Dewasa untuk mengadakan seminar kesehatan. Pagi ini juga tadi sudah dilakukan tensi dan pemeriksaan dari stik ya, gula darah, kolesterol, asam urat. Dan ternyata ibu bapak banyak juga yang menderita hipertensi, gula. Jadi ini juga, ini mungkin atau karena lansia atau apa, tapi beruntung klinik Gria Kasih Indah di bawah kepemilikan dari Gading Indah, GKI Gading Indah, mempunyai klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi bagi ibu bapak sekalian yang menderita, yang tadi diperiksa gula darah dan tensinya tinggi, bisa datang ke klinik Gria Kasih Indah yang telah bekerja sama dengan BPJS dan menjadi vaskes klinik Gria Kasih Indah. BPJS memfasilitasi untuk mengadakan MCU setahun 2 kali gratis. Jadi ini untuk mencegah atau mengobati hipertensi, gula darah yang supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut begitu. Sayang kalau misalnya fasilitas ini tidak digunakan oleh ibu bapak sekalian. Di samping juga kami klinik juga mengadakan vaksin-vaksin, tapi ini adalah hal yang bagus dan gratis ya Bu. Saya rasa itu aja. Puji Tuhan bahwa klinik Gria Kasih Indah yang dimiliki oleh GKI Gading Indah mempunyai bekerja sama dengan Vaskes, dengan BPJS. Terima kasih. Namun sebelumnya ada bingkisan tanda kasih dulu dari Ibu, dari Komisi Dewasa untuk dokter. Jadi ibu bapak biasanya ini dilakukan di akhir, tapi karena dokter harus segera ada di Jakarta Barat itu jam 12 ya. Jadi dilakukan di awal. Silakan wakil dari Komisi Dewasa, dalam hal ini Ibu Ella dari Sesi Bina menyerahkan tanda kasih kepada dan juga kemudian dilanjutkan dari klinik sertifikat, berupa sertifikat dari klinik, karena ini juga diperlukan. Nah, jadi untuk dokter tetap aja dulu di sini, tolong rekan-rekan yang dari Komisi Dewasa kita bisa ke depan sama penatua pendamping, kita foto terpaksa di depan. Terpaksa di depan fotonya, minta maaf Ibu Bapak. Jadi formalitasnya dilakukan dipindah ke depan. Di depan sini aja ya. Depan sini aja supaya iya. Iya, sini. Dengan rasa syukur dan sukacita, mari kita memulai ibadah kita ini dengan liturgos Penatua Sahur.
Bapak Ibu, sebelum kita memulai, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Mazmur 105 ayat 4 sampai 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dari PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, atas kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa atas hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk kami juga mengikuti persekutuan ini, akan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga mengikuti seminar tentang autoimun. Bapak, kami percaya kalau Dr. Guntur sudah ada bersama-sama kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Ketika Dr. Guntur sudah datang menyediakan waktu, dan kami percaya Engkau juga yang memperlengkapi, Kau memberikan hikmat, sehingga kami jemaat-Mu yang sudah berkumpul pada saat ini mendapat berkat, mendapat ilmu untuk kami ingat, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan waktu kami Bapa dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan buat Ibu Tia.
Langsung saja kita akan panggilkan Dr. Guntur. Silakan Dr. Guntur ke depan, bisa mengambil posisi di depan dan mungkin akan dibantu mic-nya. Sebelumnya kita akan memperkenalkan bahwa Dr. Guntur, beliau adalah salah satu dosen dari Fakultas Kedokteran UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana. Dan ada letaknya posisi ada di Tanjung Duren, di Jalan Arjuna ya, di pinggir tol. Iya di pinggir tol, Jalan Arjuna. Jadi ibu bapak kalau punya anak atau punya cucu yang sudah mau kuliah, mau masuk fakultas kedokteran, bisa masuk ke UKRIDA. Dan di UKRIDA juga ada rumah sakit UKRIDA. Selain rumah sakit UKRIDA ada juga rumah duka UKRIDA. Jadi lengkap, paket lengkap. Kalau bisa masuk di UKRIDA. UKRIDA adalah bagian dari GKI. Sinode GKI, khususnya Sinode GKI wilayah Jawa Barat. Nah itu perkenalannya. Dr. Guntur adalah bagian salah satu dosen di Fakultas Kedokteran. Masih muda ya Ibu Bapak? Sudah nikah? Oh sudah, jadi sudah tertutup Ibu Bapak, nggak bisa di ini incer-incer lagi ya. Nah kalau kita melihat kurikulum vitae atau biodata dari Dr. Guntur, saya bingung, panjang sekali. Jadi saya akan meringkas saja. Beliau adalah lulusan kedokteran dari Universitas Padjadjaran, kemudian Internal Medicine Specialist Universitas Padjadjaran, lanjut lagi dengan Internal Medicine de La Salle University Medical Center Philippines. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Medical Doctor Faculty of Medicine Universitas Indonesia. Nah itu serangkaian yang kaitan dengan akademik. Kemudian selain itu ada sertifikat dan ibu bapak bisa baca langsung sendiri sertifikat apa saja. Selain sertifikat ada lagi, tadi sudah disebutkan fakultas workshop instruktur ya. Di Jakarta Pain School Articular Clinic Jakarta dan Ultrasonic Trainer Squad Indonesia Society of Ultrasound in Medicine Jakarta. Itu bagian dari workshopnya. Namun ada lagi yang penting yaitu hasil penelitian Dr. Guntur. Ini susah untuk nyebutnya. Saya cuma menjumlahkannya. Itu ada hasil penelitian dari Dr. Guntur ada 31 judul. Dan itu nggak usah disebut karena kita nggak ujian. kita mau fokus langsung ke autoimun. Baik, selanjutnya selesai dari perkenalan kita langsung saja kepada Dr. Guntur untuk menjelaskan tentang autoimun, apa sih autoimun dan seterusnya. Kita berikan aplaus untuk Dr. Guntur. Silakan. Boleh duduk, boleh berdiri. Silakan mana yang enak, yang nyaman buat Dr. Guntur. Bisa kelihatan di sini. Saya akan menemani. Selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin sedikit disclaimer, saya di CV saja memang sengaja saya tidak mencantumkan tempat praktek karena saya memang komitmen kalau di gereja itu memang murni pelayanan ya, bukan untuk promosi, untuk komersil tanda petik. Oke, kita lanjut ya. Mengenal penyakit autoimun. Jadi sesuai topik yang di endorse dari panitia ya karena memang kebetulan topik untuk waktu penelitian riset S3 saya adalah tentang autoimun. Oke, nanti mungkin ini bukan kuliah kedokteran. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ingin tanya boleh angkat tangan ya. Jadi langsung nggak harus tunggu selesai karena biasanya kalau udah tunggu selesai udah lupa biasanya ya. Jadi langsung aja, boleh langsung silakan ditanya ya. Oke, sebelumnya ada yang pernah dengar tentang autoimun nggak? Pernah dengar ya pasti ya. Kira-kira itu penyakit apa ya? Menyeramkan atau bagaimana? Atau biasa-biasa aja kayak flu gitu? Menyeramkan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Slide-nya Pak. Slide-nya kok. Oh ini. Pencetnya mana? Oh ini. Ya, jadi apa sih autoimun? Jadi prinsipnya
autoimun itu jadi tentara di dalam tubuh kita sebenarnya kan ada tentara ya. Saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang awam ya. Di dalam tubuh kita itu ada tentara. Tuhan mengaruniakan ada tentara. Nah tentara itu sebenarnya pinter meskipun gak pakai AI. Ya jadi dia bisa mengenali mana yang musuh, mana yang kawan. Ya, tapi ada satu ketika error gitu ya. Jadi yang sebenarnya teman sendiri diserang gitu ya. Jadi teman makan teman gitu ya. Nah akibatnya apa? Akibatnya kalau ada serangan ini tentunya tanda petik kan seperti perang. Ya. Perang itu jadi suatu peradangan. Akibatnya apa kalau perang? Rusak jaringannya ya. Jadi kurang lebih garis besarnya itu seperti itu kejadiannya. Nah perangnya itu di mana? Bisa di mana-mana. Tergantung jenis dari autoimunnya itu ada predileksi. Predileksi itu dia sukanya di mana. Contoh misalnya sering gak nih kalau Bapak Ibu datang ke gereja tiap minggu. Oh si Bapak A tuh senangnya duduknya tuh di situ terus tuh. Si Ibu B senangnya di situ tuh nyempil gitu kan. Jadi sama kadang penyakit gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya apa yang kejadian kita hari-hari kadang itu mirip gitu ya dengan apa yang terjadi di sel-sel tubuh kita. Jadi ada hobinya, dia sukanya nongkrong di mana gitu ya. Oke, slide. Nggak bisa. Nggak jalan. Ya, jadi kenapa sih bisa terjadi ya? Nah, jadi memang kalau dalam secara medis ya, jadi faktor genetik ada nggak? Ada, ya faktor genetik ada. Jadi kalau ada seseorang yang keluarganya itu ada riwayat autoimun, memang ada resikonya. Tapi bukan otomatis pasti harus terjadi autoimun juga di pasien itu ya, gitu ya. Makanya saya bilang warisannya kalau bisa jangan penyakit, kalau bisa apa? Warisan iman betul itu ya. Jadi warisan iman harusnya ya. Oke, terus faktor lingkungan. Jadi balik lagi penyakit apapun itu ya sama ya kayak seseorang misalnya marah nih. Biasanya nggak cuma satu pencetusnya. Ada beberapa kumulatif akhirnya meleduk gitu ya. Jadi faktor lingkungan. Jadi pajanan kimia, polusi ya. Infeksi-infeksi tertentu, jadi memang beberapa infeksi tertentu disinyalir bisa mencetuskan, jadi trigger, error gitu ya, untuk terjadinya gangguan di imun. Ya, terus gender juga ada yang tertentu yang sering wanita, tapi enggak juga ya, ada juga yang lebih senangnya pada pria gitu ya, jadi prediksi dan memang biasanya sih memang banyakan usia-usia muda, ya banyakan meskipun saya nggak bilang kalau udah ada usia indah ya, saya nggak bilang udah tua ya, semuanya selalu usia indah. Saya ingat dulu saya pernah ke gereja GKJ, ya kan komisi usia, mereka bilangnya Caling Tuan, jadi komisi usia indah ya, nggak ada lansia, nggak ada usia tua gitu ya, semua usia indah. Ya jadi bisa juga, tapi memang banyakan yang di usia-usia muda. Oke, ya faktor hormon dan lain-lain itu bisa mempengaruhi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Ya, gimana Bu? Ada mic? Ya. Minum obat untuk nyeri gitu ya, itu mempengaruhi kita untuk bisa terjadi penyakit autoimun gitu dong. Sebenarnya belum ada hubungan yang secara direct ya. Nah, jadi saya nggak bisa. Jadi yang di sini kita katakan adalah evidence base-nya ya, secara buktinya ya, gitu. Jadi secara keseluruhan sih enggak.
secara keseluruhan tidak ya. Tapi balik lagi saraf kejepitnya itu sebenarnya apa dulu obatnya gitu ya. Karena pada prinsipnya sebenarnya kalau saraf kejepit itu bukan utamanya bukan minum obat loh. Kan kita bayangin ya ngomongnya itu adalah saraf kejepit. Berarti jepitannya harus dirilis. Jadi bukan obat minum gitu ya. Dan satu lagi ini mungkin agak melenceng dari topik nih karena tanyain ya. Jadi nggak semua sakit pinggang itu karena saraf kejepit. Nah kebetulan karena memang saya ngambil sertifikasi juga untuk pain ya. Jadi dulu sebelum saya ngambil itu semua sakit leher kita nganggapnya saraf kejepit di leher. Semua sakit pinggang, saraf kejepit di pinggang. Semua sakit bahu, frozen shoulder gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kan kesannya kayak semua masakan Indonesia adalah misalnya rendang berbumbu, padahal enggak gitu. Udah. Ibu, Tadi belum ada kaitan dan maksudnya obatnya apa dulu nih? Karena saraf kejepit biasanya kita harusnya nggak kasih obat karena kan rasa jepitan. Obatnya apa dan obat mungkin apa misalnya cuma vitamin, neurotropik atau penahan nyeri atau apa gitu. Oke, Ibu bisa berikan kesempatan yang lain karena ini udah kaitan dengan obat dan akibatnya. Kita masih fokus kepada penyebab-penyebab tadi ya, masih tentang 3 hal tadi sebagai penyebab. Nah mungkin yang ditanyakan oleh Dr. Guntur adalah terkait dengan penjelasan 3 hal tadi, apakah ada pertanyaan? Sebut namanya dan langsung to the point apa ya? Salam, saya Ana. Ya. Ini Pak, saya mau tanya, apakah autoimun itu menyerang segala usia, bayi, anak, atau hanya orang dewasa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Iya tadi seperti yang saya jelaskan ya. Jadi meskipun memang banyak pada usia muda, tapi tidak tertutup pada usia-usia lainnya. Oke, siap. Silakan Ibu. Sebut nama dan langsung. Satu pertanyaan saja ya. Nama saya Grace. Dari faktor-faktor yang disebutkan ini, ciri-ciri yang menuju dari faktor-faktor tersebut itu apa, Dok? Oke, Iya, makasih. makasih. Ya, ini nanti pertanyaan bagus, mungkin saya lanjut nanti di gejala ya. Iya. Jadi apakah jadi 3 hal ini sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, Dr. Guntur akan lanjut kepada slide berikutnya. Oke, ya tadi, nah ini gejalanya sering gak khas. Jadi nggak bisa sistemnya kayak misalnya sakit perut itu sakit mah. Bahkan sakit perut sendiri aja belum tentu sakit mah. Bisa aja batu di empedu gitu ya. Jadi prinsipnya bukannya memaksa harus ke dokter. Tapi memang kalau yang penyakit autoimun itu agak unik ya. Agak unik kenapa? Dia nggak, dan untuk diagnosis pun nggak sesimpel kayak misalnya diabetes, kayak kolesterol. Udah kalau diabetes misalnya cek HbA1c, HbA1c naik, selesai diabetes gitu ya. Kolesterol atau tensi ya kan. Jadi tensi, ceknya tensi di atas 140/90, ya misalnya 160, udah hipertensi, jebret, selesai. Nggak sesimpel itu gitu. Kalau autoimun itu gejalanya bisa macam-macam. Kenapa? Karena autoimun itu macam-macam. Jadi autoimun itu bukan satu entiti penyakit. Jadi anggap aja autoimun kayak misalnya kita bilang orang Indonesia. Ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, ada Dayak, Nah kalau kita tanya, orang Indonesia itu rambutnya lurus atau keriting? Susah dijawab, betul nggak? Iya kan? Gitu ya. Jadi nggak bisa kita, oh ini autoimun. Makanya kalau ditanya keluhan apa yang mengarah ke autoimun, kita susah jawab. Kenapa? Macam-macam semua. Dari rambut rontok, dari meriang, dari ada keluar ruam-ruam, dari nyeri-nyeri sendi. Gitu. Jadi bisa juga, jadi contoh misalnya tipe nyeri sendi. Nyeri sendi ya bisa karena autoimun, bisa karena mekanik, salah posisi, bisa karena infeksi gitu. Jadi makanya intinya kalau yang dari sini adalah awareness gitu ya. Jadi kalau udah ada kok meriang-meriang nggak jelas gitu ya. Saya nggak ada batuk, nggak ada ini ya. Dicari infeksinya nggak ada. Tapi meriang atau nyeri-nyeri sendi terus gitu ya. Nah itu coba konsultasikan ke dokter gitu ya buat dievaluasi gitu ya. Nah, jadi bukannya kita dari dokter nggak mau kasih
wah dokternya pelit nih nggak mau kasih ini rahasia dapur. Enggak, tapi karena memang macam-macam gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang pasti satu gejala khusus, nggak bisa. Ya tadi ya rambut rontok, sariawan, nyeri sendi, demam ringan gitu ya. Bahkan gangguan pola BAB itu juga bisa. Ya beraknya jadi karena autoimunnya menyerang di saluran cerna. Nah tadi tergantung dia senang nongkinya di mana. Meskipun misalnya penyakit autoimun tertentu utamanya di saluran cerna, tapi dia bisa melibatkan organ-organ lain gitu. Karena sistemnya sistemik, satu badan, satu aliran gitu ya. Oke, slide. Dok ada masukan, bisakah dok suaranya lebih keras lagi karena yang di belakang Nggak kedengeran ya, sorry. kurang. Oke, ini Iya. kedengeran? Yang di Oke. belakang? Jadi Ya udah, oke ya. Ada lagi mau ini jadi kurang lebih itu ya. Jadi gejala-gejala memang nggak ada satu gejala yang spesifik gitu ya. Jadi macam-macam tergantung tipenya apa. Nah ini saya sedikit sharing tipe yang mungkin sering ya. Sering ya, oke satu. Nah ini lupus, nah mungkin pernah dengar ya semua ya lupus ya. Lupus itu gejala yang sering tuh misalnya ruam di pipi kan bisa juga dari jerawat, dari ini. Nah dia ada khasnya, kayak kupu-kupu. Jadi di pipi ya nggak melewati lekuk, kita bilang nasolabial ya, lekuk pipi ini nggak lewatin itu dan dia lewatin batang hidung. Ya jadi nyambung kayak kupu-kupu gitu ya, ruamnya gitu. Kalau penyakit kulit yang lain yang bikin ruam di muka ada juga. Nah makanya jadi kita nggak bisa bilang semua ruam yang di pipi, ruam kemarin itu pasti lupus. Dan diagnosis lupus pun juga nggak berdasarkan hanya ruam di merah. Makanya kalau autoimun ini rata-rata diagnosis itu klasifikasi, kategori. Jadi gini, kalau yang tadi kan darah tinggi ya udah 100 di atas 140/90 selesai darah tinggi. Kalau ini enggak, dia ada kriteria, ada item-itemnya nih. Nah kalau memenuhi berapa item itu kita baru bisa bilang. Ya jadi contoh gini deh, ini kan rata-rata semua udah usia indah ya, udah berkeluarga ya. Dulu waktu milih pasangan pakai satu kriteria enggak? Pasti banyak kan, enggak cuman saya maunya cari pasangan yang baik. Kan enggak, misalnya ganteng, baik, ya enggak? Terus apa lagi? Rajin ibadah, nah itu rajin ibadah, beriman nomor 1 tuh ya harus ya itu wajib, kriteria mutlak gitu kan. Terus apa lagi? Rumahnya dekat gitu kan, orang tuanya baik. Kan enggak mungkin semuanya terpenuhi, betul enggak? Kalau dari berapa kriteria terpenuhi, ya udah deh boleh deh. Lanjut, serius. Nah gitu ya, jadi kalau autoimun tuh kurang lebih diagnosisnya seperti itu. Makanya kita kalau pasien nanya, dok kasih tahu dong cara diagnosis autoimun gimana? Bukannya kita nggak mau ngasih tahu, karena ada kriterianya gitu. Nggak sesimpel diagnosis darah tinggi gitu ya. Jadi ada untuk lupus sendiri kriteria ada dari waktu saya kuliah. Itu masih pakai yang 97, ACR 97, 4 dari 11 kriteria. Waktu saya ambil spesialis penyakit dalam di Filipina keluar lagi SLIC yang 2012. Sekarang udah keluar lagi kriterianya di upgrade lagi ACR 2019. Jadi dia terus ada perubahan. Ya kan lihat dari pakai kriteria ini, oh ada kekurangannya apa, direvisi lagi. Jadi terus berkembang gitu ya, nggak bisa fix. Memang sekarang di smartphone ada beberapa aplikasi itu buat ngebantu, tapi kriterianya itu memang nggak cuman periksa fisik, ada periksa lab, periksa dan lain-lain. Dan makanya nggak bisa dibalik juga, kan sering nih, saya mau screening autoimun, nah itu jadi sering disamain tuh. Kadang kan kita sukanya memang mensimplifikasi, saya juga senang kalau bisa dipermudah, kenapa nggak dipermudah. Cuman kan dianggap kayak screening tahunan, saya mau screening tensi, screening gula HbA1c. Screening autoimun cek anak, nah itu saya kurang setuju, kenapa? Karena nggak semua autoimun punya anak positif dan nggak semua yang anak positif itu autoimun. Jadi jangan sekali-sekali periksa, saya cuma mau tahu aja saya ada autoimun nggak ya. Saya periksa anak, anaknya positif, wah autoimun nih, stres gitu kan. Tapi kalau stresnya jadi langsung doa tiap hari di gereja nggak apa-apa sih ya itu ya, bagus jadi berserah gitu ya. Tapi jangan sampai stres terus nggak mau kemana-mana di rumah gitu ya, ngurung diri. Ya jadi tadi ya, orang sehat pun waktu penelitian S3 saya, waktu kontrol sehatnya, 30% anaknya bisa positif. Ya jadi jangan sekali-sekali cuman mau medical check up, mau tahu autoimun, periksa anak, ngaco nanti. Ya, ada penyakit autoimun lain lagi, misalnya rheumatoid arthritis atau diabetes mellitus yang tipe 1 yang autoimun, anaknya negatif. Gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali ngambil satu patokan lab tertentu.
oh ini untuk diagnosis autoimun. Jangan, karena diagnosis autoimun itu sekali lagi kategori ya, dia kriteria-kriteria ya, memenuhi berapa dari berapa persyaratan gitu ya. Nah kalau yang lupus, yang itu misalnya tadi ruam merah, nyeri-nyeri sendi ya, sering kadang sariawan gitu ya, terus rambut rontok gitu ya, terus ada ya macam-macam periksaan lab lainnya ya. Oke, slide. Nah ini yang saya bilang tadi, rheumatoid arthritis. Jadi kalau ini keluhannya yang dia sering nongkinya tuh di sendi-sendi jari. Ya terutama pergelangan ya, sendi-sendi pangkal sini ya. Tapi dia nggak suka yang sendi-sendi ujung nih. Gitu ya, dia bisa kena wanita, pria bisa ya. Biasanya usianya udah agak ya bisa 40, 50 gitu ya. Nah dia nyeri-nyeri tuh. Nah ini juga harus hati-hati nih. Karena kalau kita telat mengenali, jadi kalau ditanya autoimun membahayakan nggak? Ya gimana ya, kita bilangnya ya kita harus, ya intinya lebih diagnosis dini ya lebih awal lebih baik gitu. Karena kalau ini tidak terdeteksi, jarinya bisa bengkok-bengkok semua, dan kalau udah bengkok, ya itu udah irreversible, nggak bisa ini. Tapi nggak semua bengkok itu rheumatoid arthritis ya. Nah seiring tambah usia indah, itu ada namanya osteoartritis, pekapuran. Muncul juga benjol-benjol, bisa bengkok juga. Nah jadi gitu ya, jadi ada banyak macamnya. Nah mungkin kalau istilah kedokteran agak bingung, saya biasa kalau ke pasien saya berusaha pakai mendingan bahasa awam. Kalau ngantar pusing, kita bilang osteoartritis, tadi dia osteoartritis dikira kropos, padahal osteoporosis gitu kan. Bingung osteoartritis, osteoporosis, rheumatoid arthritis gitu kan. Nah mendingan kalau kayak gini misalnya nyari rematik autoimun, nah gitu kan lebih gampang gitu ya. Jadi saya berusaha pakai bahasa awam gitu. Ya gimana Bu? Iya, oke. Salah satu yang ininya adalah kalau rheumatoid senangnya dia kan sendinya di sini, wrist, pergelangan tangan, pangkal sama sini. Sedangkan kalau yang pekapuran kan dia biasanya senangnya sendi-sendi yang pangkal ujung. Iya, situ gitu ya. Bisa. Tapi belum tentu semuanya yang di sini. Jadi nggak bisa digeneralisir. Kalau saya masalah di sini, ini udah pasti pekapuran tadi saya bilang. Jadi makanya kedokteran itu nggak 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi nggak kayak, ini alamatnya di mana ya? Gading mana Bu? Gading Indah nomor? Ya pokoknya kalau di Kelapa Gading Indah nomor sekian udah pasti GKI Gading Indah. Nah nggak seperti itu gitu. Jadi kalau alamatnya di sini nih, misalnya alamatnya di sini nih, sendi jari ketiga, sendi paling ujung udah pasti osteoartritis. Nggak tentu, karena ini anggap aja nih kayak ini nih, kayak mall Kelapa Gading nih. Mall Kelapa yang bisa nongki di Mall Kelapa Gading kan nggak cuman saya atau ibu kan, siapa aja bisa. Tapi mungkin karena saya di Jakarta Barat, saya nggak terlalu sering nongkrong di situ gitu. Mungkin warga sini yang lebih sering gitu ya. Jadi tadi kita penyakit tuh seperti itu. Jadi nggak bisa, oh kalau di sini udah pasti ini. Cuman yang kita bisa bilang, oh kalau di Mall Kelapa Gading mungkin yang lebih sering nongkrong orang Kelapa Gading gitu. Jadi Dok mungkin bisa di-highlight bahwa kalaupun ada sesuatu penyakit yang kita udah tahu namanya artritis atau apa yang terkait dengan di badan kita, itu tidak bisa secara otomatis kita katakan bahwa itu autoimun. Iya. Karena ketika kita mau menyimpulkan, mendiagnosis apakah itu autoimun atau tidak, itu memerlukan sederetan pemeriksaan. Betul. Begitu ya? Oke, itu aja dulu. Siap. Oke. Ini rheumatoid arthritis ya. Nah ini kadang bisa kemana-mana juga komplikasinya. Misal ke matanya jadi merah. Nah makanya balik lagi, mata merah. Memang jangan nomor 1 ya ke dokter mata. Tapi harus diingat, belum tentu karena kelilipan, belum tentu karena infeksi mata. Bisa juga bagian dari penyakit autoimun. Gitu ya, jadi hati-hati. Ya, mata merah harus dilihat dulu. Biasanya nanti kalau dokter mata, makanya konsul ke dokter ya kan, nanti kalau dokter matanya merasa saya curiga nih jangan-jangan nih ada bagian dari yang lain nih, nggak cuma masalah kelilipan atau masalah infeksi mata nih, nah dia pasti konsul gitu ya. Jadi ya Ibu minta maaf ya, biar dokternya selesaikan dulu, dan rekan-rekan mungkin yang lain bisa diberikan kesempatan untuk 1 pertanyaan 1, karena pasti semua punya pertanyaan. Saya juga sama punya pertanyaan, karena suami saya itu
dua autoimun, yaitu Sjögren syndrome dan vaskulitis. Ini contohnya saja, pasti sudah banyak dipertanyaan, tapi saya dengarkan dulu, nanti baru kalau kita perlu pertanyaan, satu saja ya rekan ibu bapak, satu orang satu pertanyaan. Jadi kalau sudah bertanya sudah, menahan diri. Kalau ingin bertanya lagi nanti kontak pribadi ke Dokter Guntur. Bisa begitu dok? Terima kasih. Oke, ya lanjut ya, penyakit yang lainnya yang sering nih. Nah ini ankylosing spondylosis ya. Nah ini kalau yang ini dia senang nongkrongnya di tulang belakang. Nah ini kalau ini lebih senangnya justru kalau tadi banyakan perempuan nih laki-laki ya, laki-laki relatif muda. Keluhannya dia biasanya kalau yang misalnya sakit pinggangnya pegel-pegel nih habis kerja gitu ya, dia istirahat tidur malam enakan bangun. Kalian justru bangun tidur pagi lebih sakit gitu ya. Nah makanya tadi sakit pinggang belum tentu hanya saraf kejepit. Ya jadi kita nggak bisa terlalu ini. Jadi kayak tadi saya bilang makanan Indonesia nggak cuman rendang, bukan makanan Indonesia pasti berbumbu. Bisa aja ada yang manis ya kan, bisa ada yang gurih dan lain-lain gitu ya. Jadi nah ini salah satunya itu. Tapi ini nggak cuman suka di pinggang. Keluhan lainnya bisa juga nyeri-nyeri sendi. Bisa juga BAB-nya ada mencret-mencret, bisa radang usus. Bisa juga tadi mata merah. Namanya uveitis anterior gitu ya. Nah ini salah satu keluhannya adalah kalau telat nggak ke ini, pasiennya lama-lama nggak bisa bungkuk deh. Jadi namanya bambu spine, kalau pernah dengar tulang belakangnya kayak bambu. Nah ini penyakit ini nih, ini khasnya nih, ini hallmarknya. Jadi kalau misalnya kelapa gading terkenal misalnya PMOI gitu, nah ini terkenalnya itu tulang belakangnya. Jadi antar ruas itu kayak jadi nyambung karena ada sel-sel radangnya itu bikin jaringan jadi nyambung. Kalau yang tadi kan rematik sendi autoimun itu kan sendinya jadi bengkok-bengkok sendi jarinya. Kalau ini dia nggak bisa bungkuk tuh, kasihan gitu ya. Jadi dia cuman ya susah, mau bungkuk juga susah gitu ya. Jadi nah itu hati-hati, makanya nah tujuan saya share ini tadi misalnya contoh ketemu nih ya kan, amit-amit ya ada yang kenalan, kok ruam-ruam merah gitu kan. Wah jangan-jangan nih, amit-amit ya jangan-jangan ya kan. Ya udah konsul deh ke dokter buru-buru gitu kan. Jadi nggak dianggap ini mah cuma jerawat gitu kan. Atau ini sakit pinggang. Terus dia cerita sakit pinggangnya waktu bangun tidur pagi ya kan. Habis kerja nggak ngaruh gitu kan ya. Malah habis istirahat lebih sakit. Nah jadi kan nanti Bapak Ibu bisa sharing. Oh ya buruan deh konsultasi deh gitu ya. Supaya nggak keburu amsyong gitu ya. Ya, oke, lanjut. Nah, tadi ya, terus nggak cuma 3 ini ya tadi. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada Sjögren. Nah, kalau Sjögren khasnya apa? Kering, matanya kering gitu ya, rasanya kayak kelilipan. Terus kelenjar liurnya juga kering semuanya ya. Itu nanti beda lagi, periksa tes air mata. Sjögren itu bisa nggak nyerang organ lain? Bisa, tapi memang lebih seringnya di daerah lokalize yang kelenjar-kelenjar, dia senangnya sukanya di kelenjar gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau cerita tentang autoimun di organ, kalau kita bilang di organ-organ itu bisa terjadi. Misalnya yang lain lagi tadi di pembuluh darah, namanya vaskulitis. Nah vaskulitis itu radang di pembuluh darah autoimun itu ada macam-macam lagi jenisnya, nggak cuma satu. Ada yang pembuluh darahnya dia kalau gampang kita kawam kayak ini, kalau masuk jalan tol, ingat gak bayar ini? Kan dibagi kan kendaraan kecil, sedang, besar. Betul gak? Tarifnya beda sama. Kalau pembuluh darah gitu, pembuluh darahnya ada kecil, sedang, besar. Nah pembuluh darah yang besar, nah ini yang salah satunya sering nih pada usia-usia indah nih. Namanya giant cell arthritis. Nah itu keluhannya apa tuh? Kadang seringnya di pembuluh darah yang di sini tuh. Jadi saya sakit kepala. Jadi kalau sakit kepala tuh, ya lihat dulu ya, kalau ngeliatin dolarnya naik ya itu pasti sakit kepala, ya enggak? Kurang tidur sakit kepala, ya kan? Enggak berdoa juga sakit kepala, tapi kalau itu semua udah eliminasi, masih sering dok sakit, terutama sini cenut-cenut. Nah jangan-jangan itu ada radang tuh di situnya. Ya namanya giant cell arthritis, jadi pembuluh darah yang itu yang kelas besar. Tapi ada juga yang kecil-kecil pembuluh darahnya terjadi autoimun. Nah itu kadang bisa yang kena di ginjal atau di paru-paru. Kadang keluhannya bisa kayak orang asma. Nah, ada kayak asma gitu kan, ada ini.
Jadi nggak selalu yang bengek-bengek itu asma gitu ya. Makanya kadang dari secara medis dokter kita hanya bisa memberikan kayak tips ya. Kita bukan yang nggak mau share cara diagnosis karena ya satu keluhan itu bisa banyak kemungkinan diagnosisnya gitu. Makanya kita harus hati-hati untuk mendiagnosis, untuk sampai ke diagnosis itu harus hati-hati dan nggak bisa dari satu lab ya. Nah sekarang ya pertanyaan yang sering adalah boleh nggak sih divaksin? Sebenarnya boleh-boleh aja ya. Jadi kalau ada autoimun itu boleh divaksin nggak masalah. Tapi balik lagi vaksin itu ada banyak jenisnya, gitu ya, nggak cuma satu macam. Autoimun itu juga ada banyak jenisnya dengan banyak tipe obatnya. Jadi prinsipnya nggak masalah divaksin, tapi untuk timingnya dan lain-lain itu baiknya dikonsultasikan ke dokter, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Dok, sebelum lanjut, Boleh. mungkin ini juga perlu diperjelas lagi bahwa seperti tadi di awal diingatkan bahwa autoimun itu bisa menyerang semua bagian organ tadi ya, baik dari mulai kepala sampai kaki. Nanti baru bisa dinyatakan ini termasuk jenis autoimun apa. Iya, betul. Gitu ya. Betul, Oke. betul. Oke. Nah, oh ya sedikit tambahan ya. Misalnya di hati, hepatitis. Jadi hepatitis itu juga nggak semata-mata virus loh. Ada namanya hepatitis autoimun. Nah, kan jadi bisa di mana-mana ya. Jadi itu prinsipnya adalah kewaspadaan. Jadi ya memang sih sebenarnya banyak kan ya misalnya tadi tuh nyeri pinggang ya udah ini mah kecapean aja kerja gitu kan. Ya tapi lihat nih kok nggak membaik ya. Nah, jadi kita harus thinking out of the box gitu ya. Jadi jangan ya udahlah ini ya udahlah mungkin karena faktor usia lah gitu. Tapi kita harus mikirin yang lain ya. Nah, jadi gimana sih cara dokter diagnosis penyakit ini? Sebenarnya berlaku secara umum ya. Jadi yang pasti pertama adalah wawancara ya, terus periksa fisik. Ya, itu adalah yang utama sebenarnya. Kemudian periksa penunjang. Penunjang itu misalnya ada darah, ada radiologi dan lain-lain. Dan nggak bisa dibalik. Maksudnya gimana dok? Makanya saya sebenarnya dalam praktek hari-hari saya nggak menerima kalau misalnya pasien datang, dok saya numpang tolong bacain dong hasil lab tante saya, anak saya gitu. Bukannya karena saya harus ada bayar fee konsul, tapi karena yang kita obatin adalah pasien, bukan hasil lab, bukan hasil ronsen, bukan hasil MRI. Karena kalau kita melihat hasil itu saja tanpa tahu pasiennya, sangat mungkin salah. Contoh, misalnya mau beli rumah. Nah, Bapak Ibu kan ada rumah nih. Dulu waktu beli rumah, apakah belinya cuma lihat dari brosur yang ditawarkan dari pengembang? Enggak kan? Datang langsung kan, survei. Pagi gimana? Siang gimana? Musim hujan gimana? Musim kemarau gimana? Betul nggak? Jadi kita harus survei langsung. Nggak bisa cuma dari brosur. Brosur itu penuh, kita udah survei, ada brosur itu kan membantu. Oh, jadi saya tahu nih yang ditawarkan pengembang rumahnya 3 lantai, ada ruangannya ini, ya kan? Nah itu nambah menunjang gitu ya. Jadi tadi kita dokter itu yang sekali lagi yang kita obati adalah pasien, bukan hasil lab, bukan hasil MRI, bukan hasil ronsen. Makanya jadi harus diperiksa semuanya. Supaya menghindar, itu pun diperiksa namanya dokter manusia ya, bukan Tuhan, masih bisa miss. Apalagi dikurangin ya, pasti resiko missnya itu lebih besar. Ya, nah khusus kalau yang ini, yang autoimun memang salah satu yang terkenal tadi anak. Ya, makanya anak itu akan kita periksakan kalau kita memang dari dokter ada indikasi nih kecurigaan kita harus autoimunnya yang tipe yang si keluarga anak. Nah, kalau misalnya tadi curiganya yang rheumatoid arthritis, ya dokternya nggak akan periksain anak, mungkin periksainnya rheumatoid faktor, gitu ya. Tapi nggak bisa dibalik, semuanya disendi, udah deh saya periksain dulu aja rheumatoid faktor. Enggak juga, karena orang yang TBC rheumatoid faktornya bisa positif. Nah kan jadi salah nanti, gitu ya. Jadi makanya harus dievaluasi dulu pasiennya. Oke, ada lagi nggak yang mungkin punya pengalaman apa persepsi tertentu ya? Ya. Tolong sebut namanya dan langsung poin yang mau ditanyakan. Selamat
siang Pak Dokter, selamat Ya. siang Bu Tia. Saya Lucy, yang ingin saya tanyakan tadi kan ruam-ruamnya tuh merah. Saya pernah lihat itu ada ruam-ruam putih dan tambah banyak gitu loh, teman saya. Itu Ya. katanya vitiligo. Iya, Nah itu bahaya apa enggak dokter? iya. Dan cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih Terima dokter. kasih. Ya, nah vitiligo itu juga sebenarnya bagian dari autoimun juga tuh. Tapi nggak periksa-periksa anak, gitu ya. Nah, jadi memang sampai sekarang sih kalau vitiligo kita lebih ke arah observasi aja ya. Memang dia bisa tambah banyak. Betul. Jadi biasanya memang kalau vitiligo itu masalah di kulit, ya. Tapi ingat-ingat juga ya kalau biasanya sih kulitnya itu kita nggak akan terlalu bisa banyak yang kerjakan. Ya mungkin dari biasanya kan kalau yang vitiligo itu kolaborasi dengan dokter kulit. Dari dokter kulit pun juga biasanya nggak akan kasih banyak kecuali mungkin ya dikasihnya pemutih biar putih semua. Tapi kan nggak semua orang setuju. Cuman ingat-ingat kalau dia ada itu artinya kita harus waspada juga. Observasi organ-organ lainnya di badan. Gitu. Karena bisa aja terkait nih. Misalnya dia errornya di sini sebenarnya. Tapi di organ lain nanti bisa error juga. Gitu. Ya, jadi kalau vitiligo persenya sih kita nggak akan terlalu banyak yang kita kerjakan sebenarnya. Baik dok, boleh lanjut dengan sambungan tadi, karena berarti berkaitan dengan autoimun. Kalau misalnya dia terjadi pada satu bagian organ tertentu, itu berarti bisa juga terjadi nyambung, ada kaitannya dengan organ yang lain. Bisa. Dan itu bisa misalnya 1, 2, tuh kemudian 3, bisa begitu? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak. Silakan Pak, sebut namanya. Jadi autoimun itu bisa sambung menyambung ya Ibu Bapak ya? Ya, dengan Roland Pak, dok. Ya. Saya mau menanyakan dok, saya punya keluarga tadi kulitnya ada jadi putih-putih, terus gampang lemes dok. Bagaimana caranya supaya tidak gampang lemas gitu dok? Ya. Pengobatannya gimana? Dan mau tanya dokter, di rumah sakit mana saja dok ya? Oke. Jadi bisa. Ya, makasih. Ya, jadi nomor 1 jawabannya terapinya adalah tergantung diagnosisnya. Jadi memang kita harus periksa dulu. Karena tadi makanya kan ada juga nih saya sedikit edukasi juga ya kalau ke pasien saya. Ada kan, dok saya lemas-lemas nih, udah deh panggil aja home service, infus vitamin gitu kan. Nah sebenarnya nggak ada obat yang seperti iklan minuman tertentu. Apapun makanannya, minumannya. Nah itu ya saya nggak endorse merek. Ya jadi kalau di kedokteran adalah prosesnya tadi tuh. Periksa dulu pasiennya, periksa langsung. Kalau perlu periksa penunjang. Dari itu hasilin diagnosisnya. Dari diagnosis baru kita bisa tahu treatmentnya. Jadi sama, contoh kita mau pergi nih, ya kan. Misalnya mau pergi ke Blok M. Kan harus jelas dulu. Atau tadi deh, dari misalnya saya mau ke sini nih, Kelapa Gading ya. Saya kan harus tahu Kelapa Gadingnya di mana. Betul nggak? GKI Gading Nias itu alamat persisnya di mana. Baru saya bisa action. Nggak bisa, pokoknya saya mau ke Jakarta Utara. Entah mau ke Sunter kek, Tanjung Priok kek, Kelapa Gading. Asal jalan dulu kan nggak bisa, nanti jalannya salah. Gitu kan. Jadi balik lagi, kalau lemes, dok obatnya apa kalau lemes? Lemes itu penyebab kemungkinannya namanya diferensialisasi banyak. Nggak mungkin juga kan kasih semua obat. Nanti kalau kasih semua obat katanya dokternya dibom, ya kan? Nah kadang serba susah aja gitu ya dokter. Dikasih obatnya sedikit, nggak sembuh. Nanti dokternya nggak jago. Kasih obatnya banyak, dokternya ngebom gitu kan. Ya kan jadi kan dilema gitu kan. Ya makanya intinya adalah tadi saya setiap kali ke pasien saya berusaha pastiin dulu diagnosisnya apa nih. Kuncinya diagnosis. Bukannya obatnya treatment itu nggak penting, tapi diagnosisnya itu dulu harus penting, harus benar. Kalau diagnosisnya ngaco kayak tadi, saya mapsnya mau ke Gading Nias, mapsnya ngaco ke Sunter, nggak nyampe pasti, gitu ya. Jadi harus benar dulu diagnosisnya baru kita bisa tahu, gitu ya. Nah, kalau untuk praktek saya, maaf komitmen saya bukan endorse untuk promosi komersil. Nanti ya silakan nanti kalau ini cari sendiri di Google atau gimana ya. Makasih. Ya, silakan. Ya, Pak. Berdiri, Pak. Bu, berdiri. Sebutkan nama Ibu. Ya.
Ya, selamat siang dokter. Ya, Saya siang. Emma Sri, ada yang mau saya tanyakan. Apakah penyakit autoimun itu bisa mengakibatkan kematian? Ya. Yang kedua, apakah penyakit autoimun itu seperti sel kanker gitu dok? Ya. Dan bagaimana cara penanganan dan pengobatannya? Terima kasih. Ya, makasih. Ya, jadi kalau ditanya bisa menyebabkan kematian, bisa-bisa aja, tergantung. Tapi makanya tergantung penyakitnya nih, autoimunnya. Tadi kan autoimun kan banyak ya. Sekali lagi konsepnya itu harus ditanamkan. Autoimun itu bukan cuma satu jenis penyakit, itu banyak ya orang Indonesia gitu loh, ya kan? Tergantung. Kalau vitiligo per se nggak akan bikin meninggal. Tapi kalau lupus tergantung juga lupusnya gimana nih. Kalau lupus jadi yang ringan, hanya nyerang ke kulit dan sendi-sendi, ya nggak meninggal pasiennya. Masih bisa sehat-sehat. Itu ada artis kan yang di Amerika kalau nggak salah ya, siapa Selena tuh kan juga ada autoimun. Bisa aja terjadi artis. Tapi kalau dia menyerang ke ginjal misalnya dan nggak diobatin dengan baik, itu bisa fatal, gitu ya. Ya, terutama ya, dan biasanya yang tertentu kayak misalnya lupus dia ada senangnya tuh, senangnya misalnya ke ginjal. Tapi jangan dilupakan autoimun ini ternyata misalnya udah banyak penelitian lupus ya, itu terkait dengan penyakit tertentu yang berisiko, misalnya penyakit kardiovaskular, ya itu resiko kardiovaskular pada pasien yang autoimun itu meningkat, gitu ya. Jadi mungkin memang bukan per se karena ini, tapi karena komplikasinya, gitu ya. Makanya kita harus mengobati dengan baik, dan ada beberapa yang bilang ada terkait juga dengan risiko cancer, gitu ya. Tapi balik lagi, cancer sendiri kan juga tergantung ada faktor gen, pola makan. Jadi nggak bisa cuma satu linear nih. Sama aja kayak misalnya dolar 18.000, kenapa? Ya banyak faktor gitu ya. Bukan karena satu faktor gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuman karena A jadi B gitu ya. Oke, dan tadi terapinya ya tergantung kasus penyakitnya apa. Ya. Pagi dok, saya Selvi. Saya ada keluarga, mungkin tadi nggak disebutin sini, penyakit psoriasis, dan itu pun saya baru tahu waktu tahun sekitar 2010 atau 2011 gitu ya. Terus memang ada faktor dari orang tuanya juga, katanya istilahnya eksim basah katanya. Apa eksema saya nggak tahu juga, sama jenisnya atau sama. Kalau diobatin ke dokter kulit, pakai obat baik. Obat habis, kambuh lagi. Nah yang satu lagi, dia punya anak psoriasis. Nah, apakah psoriasis ini harus selalu tergantung obat? Salah satunya pernah minumnya MTX. Nah, kalau sekarang ini dia udah di stop gitu ya, jadi hanya memakai semacam kayak oil ya. Kayak oil. Itu sebenarnya harusnya gimana dok ya? Apakah harus selalu periksa darah setiap tahun untuk mengecek itu, atau dia harus minum obat seumur hidupnya? Terima kasih ya. Ya, makasih. Ya, jadi prinsipnya ini, ya slide ini. Jadi autoimun sebenarnya kan error ya. Kayak misalnya ini anaknya bandel gitu loh ya. Kita kontrol, makanya kalau ke pasien-pasien autoimun, kita nggak pernah janjinya sembuh. Ya, ini beda. Sama kayak darah tinggi, diabetes kan janjinya bukan sembuh loh, terkontrol. Sama kayak mata saya minus, janji dokter matanya bukan sembuh, terkontrol. Tapi caranya yang beda-beda. Kalau mata saya minus terkontrolnya dengan kacamata. Mungkin kalau yang autoimun terkontrolnya dengan obat. Jadi bukan tergantung ya. Nah ini yang saya sering sedikit meluruskan ke awam ya. Ada yang namanya tergantung, ada yang namanya kebutuhan. Ya, itu harus beda loh. Contoh, tiap hari makan nasi enggak? Tiap hari hirup oksigen enggak? Itu ketergantungan oksigen atau kebutuhan oksigen? Nah, jadi sama. Obat kalau memang secara medis terindikasi untuk dikasih, itu namanya kebutuhan. Ya misalnya obat penenang, ya kalau dari dokter psikiaternya emang dia terindikasi harus kasih, ya memang kebutuhan. Tapi kalau enggak butuh, minum sampai sakau, itu baru ketergantungan. Makanya konteksnya harus benar. Ya, jadi jangan kalau dia lu jangan minum obat lu, nanti ketergantungan, nanti ginjalnya rusak ini itu ya kan. Ya kan era kebebasan ini semua orang bisa ngomong, betul nggak? Tapi kalau salah nangkep,
Betul nggak? Yang rugi siapa? Kita sendiri, ya kan? Gitu ya. Jadi sama. Jadi itu. Nah, kecuali ada satu hal yang bisa ketergantungan dan kebutuhan. Nah, ada yang tahu nggak? Hah? Apa? Oh, tiroid. Steroid. Tiroid gondok atau steroid obat nih? Penyakit tiroid, kalau penyakit tiroid ya nanti kan diobatin itu kebutuhan. Kalau yang satu ketergantungan kebutuhan itu akan Tuhan. Ya, itu jangan lupa. Kita tergantung sama Tuhan dan kita butuh akan Tuhan. Amin. Ya, lanjut. Ya, jadi ini secara umumnya ya tadi ya. Jadi jangan putus obat tanpa izin. Tentunya dokter akan berusaha memberikan obat seminimal mungkin. Karena dan prinsipnya enggak semua obat itu merusak ginjal. Ingat ya. Jadi yang sering salah mau apapun diabetes, darah tinggi, semua penyakit metabolik, autoimun itu pada umumnya terkontrol gitu ya. Dan enggak semua obat itu merusak ginjal. Yang sering salah adalah disuruh kan dokternya kasih obat ya kan minum. Satu mungkin dari segi harga, bosen. Terus dengar kata orang, lu jangan minum obat lu, nanti ketergantungan, nanti ginjalnya rusak. Ya kan? Yang ada, kalau obat itu memang terindikasi dan gak diminum teratur, ya kan? Organnya rusak, gak ada yang ngontrol. Betul gak? Jadi memang ada obat tertentu, misalnya painkiller, itu kalau minum terus-terusan rusak ginjal. Makanya biasanya contoh, kayak tadi yang nyeri radang sendi rematik tuh. Di awal mungkin kita kasih ada painkillernya. Tapi buat maintenance-nya kita akan kasih obat lain yang akan lebih aman. Gitu ya. Atau obat-obat steroid. Ya kan biasa di awal. Nah, hati-hati juga tuh. Biasa kan nyeri sendi misalnya ke mana asal beli ke toko obat Tokcer gitu kan isinya steroid. Steroid tuh misalnya prednisolon, metilprednisolon gitu tuh. Dexamethasone ya dengan segala merek ya. Minum itu langsung enak. Habis itu stop, ya, enak stop gitu kan. Tapi lama-lama efek sampingnya keluar gitu. Jadi makanya kita biasanya akan kasih obat-obat untuk maintenance dan relatif aman gitu ya. Untuk melindungi. Terus kelola stres ya. Makanya ini kan dibilang hati yang gembira adalah obat ya. Jadi itu penting ya. Udah banyak penelitiannya faktor stres dan pola hidup sehat ya. Jadi pola makan juga yang baik gitu ya. Terus olahraga gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Saya rasa ini slide terakhir. Oke rekan-rekan, kita daftar yang sudah bertanya, akan diberikan kesempatan buat yang lain yang bertanya. Jadi yang belum bertanya, silakan berdiri. Ibu Rosali, kemudian. Tidak usah. Ya, siang dok. Saya siang. Tri. Kebetulan saya penderita Sjogren. Ya, jadi mungkin benar sekali yang tadi dokter jelaskan bahwa banyak hal yang dirasakan. Ya, saya alami ini setelah saya dulu habis terinfeksi COVID. Terus ada keluhan ya badan selalu lemas, lemasnya itu ya lemas sekali. Walaupun sudah tidur cukup, makan cukup tapi tetap lemas tak berdaya. Nah di situ akhirnya saya udah mendapat terapi dan terapinya itu tapi untuk imunosupresannya sampai di tahun 2024 udah di stop karena dinyatakan stabil. Nah untuk mengenai gaya hidup ini memang betul dok kadang kita situasi, kita harus kelola stres, kita juga harus untuk pola hidup sehat dan mungkin sampai makanan pun yang menyebabkan radang saya hindari. Yang saya tanyakan satu hal yang saya mungkin belum bisa mengatasi dari hormonal dok. Kalau saya misalnya ada premenstruasi atau postmenstruasi itu sering berasa ya oleng, rasanya lemes kadang tiba-tiba. Atau mungkin kalau teman-teman saya lingkungan banyak yang kena flu, mungkin saya terpapar, saya sih nggak kena flu, tapi sayanya lemes lagi, rasa lemes itu muncul. Dan bahkan kadang sampai peradangan di kelenjar parotisnya gitu. Jadi mungkin
mengenai hormonal ini apa yang harus bisa saya lakukan untuk triknya. Memang untuk hormon ini juga saya belum pernah sampaikan ke dokter sih tentang perubahan hormon itu. Tapi mungkin dokter bisa kasih petunjuk bagaimana baiknya gitu. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi ya pola ini ya. Jadi tadi lemes itu sebenarnya mungkin harus dievaluasi juga faktor lain nih. Hal-hal lain yang bisa bikin lemes. Tadi misalnya HB, kadang kan yang paling sering itu. Jadi nggak selalu, oh ya karena ini udah Sjogren, ya udah pasti semuanya gara-gara si Sjogren. Ya kasihan juga si Sjogren itu selalu jadi dijadikan kambing hitam gitu ya. Nah kan bisa aja misalnya Sjogren terus udah gitu dia MERS-nya banyak, ya kan, terus anemia, kurang besi, lemes gitu ya. Nah makanya jadi itulah pentingnya diskusi dan konsultasi dengan dokter yang menangani secara langsung. Karena kita harus punya apa ya, pola pandangnya itu yang luas, nggak bisa kacamata kuda gitu ya. Supaya kita bisa treatment pasiennya itu lebih pas. Nah kalau pola hidup sebenarnya yang di autoimun ini ya nggak khusus ya terutama hindari makanan pengawet segala. Ya terus udah gitu kalau olahraga aktivitas ya usahakan jalan. Sebenarnya tadinya saya sempat usul ke Dokter Wani untuk topiknya. Saya sebenarnya kalau di gereja biasanya saya prefer misalnya pola hidup sehat berdasarkan Alkitab. Karena saya pikir kalau misalnya autoimun, darah tinggi, kolesterol dan lain itu ya umum lah ya. Undang dari tempat manapun akan bisa atau dengar seminar awam di rumah sakit mana atau klinik mana untuk promosi pasti akan sama kayak gini. Cuman kalau kita mau sedatin sedikit dengan Alkitab, kita lihat contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mana-mana jalan loh. Hanya mungkin waktu yang di Hari Raya Palma ya, sekali naik keledai. Tapi rata-rata jalan. Nah jadi kita harus ikut. Jadi sebenarnya ya kalau saya cerita ke pasien, jangan kita tuh kita bilang, apa yang tertulis di Alkitab itu bukan cuman hanya sekadar iman gitu ya, enggak, tapi itu scientificnya ada gitu ya. Dan termasuk dari pola makan. Ya, pola makan kan kita lihat gitu ya. Banyakan makannya apa? Makannya kan roti ya, ada karbonya. Ada lauknya banyakan ikan, proteinnya bagus gitu kan ya. Jadi itu sedikit snapshot aja itu tercermin dari situ. Gitu ya. Jadi kita harus belajar dari situ juga gitu ya kalau kita kaitin. Ya. Terus tadi apalagi ya, aktivitas ya istirahat yang cukup gitu ya. Jadi pasti karena faktor stres psikis itu akan mempengaruhi hormonal, mempengaruhi emosi, mempengaruhi hormon adrenalin gitu ya segala. Itu akan bisa memperburuk kondisi gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau Masih ada lagi tadi Ibu Rosali di belakang. Ya, gimana? Dok ada satu lagi nih dok. Oh iya. Ada dua. Satu berikutnya Ibu Lani Syarif. Silakan Ibu Rosali. Saya adalah Ibu Rosali. Saya ingin menanyakan autoimun pada ginjal itu gejalanya seperti apa? Lalu pengobatannya seperti apa? Sedangkan orang ini tidak ada diabetes, tidak ada darah tinggi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini sekali lagi ya saya ulang ya. Saya bukannya nggak mau kasih, wah ini senjata pamungkas saya dokter nih, biar datang berobat ke dokter nih ya. Tadi autoimun pada ginjal banyak macamnya Bu. Jadi bisa karena dampaknya misalnya dia kena lupus. Terus lupus kan autoimun. Sel-sel autoimun yang terkait di lupusnya itu ngendon di ginjal. Kena lah itu. Atau penyakit ginjal autoimun lainnya banyak. Jadi banyak macamnya. Makanya tampilannya bisa macam-macam. Jadi bukan cuma sakit pinggang. Ini udah pasti deh. Mungkin dokternya punya rahasia nih sakit pinggangnya harus yang sampai guling-guling gimana gitu kan. Enggak. Karena tadi kalau dia autoimun di ginjalnya karena lupus, ya sesuai gejala lupus tadi ada ruam merah ya kan di pipi dan lain-lain. Jadi tadi obatnya apa? Ya diagnosisnya dulu autoimun ginjal yang apa. Gitu ya. Gitu. Jadi tadi misalnya saya mau tahu orang Indonesia makanannya yang udah saya spesifik dulu kan tadi dokter bilang orang Indonesia kan banyak. Saya mau orang Indonesia yang Jawa. Lah kan Jawa banyak, ada ketoprak, ada gudeg, betul nggak? Ada rawon, ada soto gitu loh. Jadi makanya harus spesifik.
Jadi makanya sebenarnya tujuan webinar awam ini, seminar awam ini lebih ke arah meningkatkan kewaspadaan awam gitu loh. Jadi tadi nih contoh ruam-ruam ini nggak membaik gitu ya. Wah ini hati-hati nih harus konsul. Jadi memang bukan setelah ini saya bisa diagnosis lupus, saya bisa diagnosis autoimun ginjal apa gitu. Enggak seperti itu. Karena untuk itu harus masuk kuliah kedokteran gitu ya. Jadi yang diharapkan dari ini adalah, nih contoh tadi sakit pinggang nggak baik-baik, ya kan? Bangun tidur lebih sakit. Nah itu konsultasi ke dokter, jangan-jangan tuh autoimun. Nah itu yang diharapkan outcome-nya itu, take home message-nya itu. Ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, Bapak ini. Bapak itu, Ibu. Bulani. Ya boleh deh. Bulani dulu. Bulani. Oke, Bulani dulu. Terakhir Bapak ya. Iya. Terakhir Bapak. Silakan. Saya mau tanya, kalau mengkonsumsi stem cell bagaimana? Apakah bisa mencegah atau menyembuhkan autoimun? Terima kasih, Dok. Oh ya, makasih. Nah ini pertanyaan yang menarik ya. Tapi balik lagi, stem cell itu ada banyak macamnya. Ya kalau kita mau cerita ada yang dari pluripoten, multipoten, ya itu stem cell ada jenis-jenisnya. Karena kan dari sperma dengan telur itu jadi satu, ya kan? Itu udah turun itu ada tahapannya. Nah jenisnya apa? Enggak ada itu stem cell itu lebih ke arah dari ini ya. Kalaupun dari apel hijau belum ada evidence-nya ya. Jadi kita harus bedakan nih antara kalau kita dokter merekomendasikan itu harus ada penelitian, bukan dari testimoni gitu ya, testimoni. Harus ada trialnya. Dan kalau obat itu satu rekomendasi itu spesifik tadi saya bilang. Jadi nggak bisa stem cell A untuk pokoknya semua autoimun, enggak. Gitu ya. Tapi pada umumnya saya bilang pada umumnya ya, sampai sekarang belum ada evidence stem cell untuk mengobati autoimun. Nah, pada umumnya itu. Yang udah yang ada beberapa penelitian adalah misalnya untuk penyakit misalnya pekapuran lutut, osteoartritis, kadang kita pakai ya kan. Nah, itu pun ada macam-macam stem cell-nya. Ada yang namanya sekretom. Itu jadi kayak mediator. Jadi kayak sel-sel itu di dalam tubuh kita dia bicara, kayak kita nih ngomong. Cuman dia ada namanya, ada zat-zat dia berbicara ya namanya salah satunya sekretom. Itu yang kita pakai. Gitu ya. Nah, ada lagi eksosom. Nah, itu beda lagi macamnya. Jadi, tapi tadi pada prinsip belum ada evidence ilmiahnya. Nah, kalau sebagai dokter yang kita rekomendasikan adalah yang sudah ada evidence-nya. Gitu loh ya. Gitu Bu, makasih. Bapak. Jadi nggak bisa langsung diobati sendiri ya dok ya? Iya. Apalagi misalnya dengan berbagai macam herbal. Iya, soalnya kasihan adalah sering jadi korban dari iklan. Iya. Itu ya. Paling kasihan tuh penyakit misalnya autoimun sama cancer ya kan, orang kan semuanya mau sembuh. Dan nggak jelas nih tawarin katanya sembuh. Iya. Akhirnya dompet yang boncos. Terakhir, pertanyaan terakhir dari Bapak, silakan. Iya terakhir ya Pak, yang lain. Berdiri kok. Silakan Pak, berdiri. Pak. Oke. Karena setelah ini kita akan masuk ke bagian. Saya Hendra. Yang saya mau tanya begini Pak, saya setuju sekali dengan semua penjelasan tadi. Tapi ada yang Bapak ceritakan juga yang spesifiknya ya. Ada nggak misalnya yang secara generalnya gitu. Jadi kalau misalnya autoimun, obat apa yang secara general gitu. Tadi spesifik, jadi penyebabnya kan macam-macam ini. Nggak tapi ada. nggak yang secara umum begitu? Nggak ada Om. Iya. Terima kasih. Jadi harus diperhatikan satu-satu gitu. Iya. Seperti misalnya kalau kita sakit malaria ya, nah obatnya ini satu. Nah itu kan karena penyakitnya udah spesifik malaria. Ya. Kalau autoimun, gini. Kalau secara klasifikasi ya, kalau malaria itu kategorinya infeksi, penyakit infeksi. Nah penyakit autoimun. Nah di dalam penyakit infeksi itu personelnya malaria. Salah satunya kan ada malaria, ada tipes, ada covid, betul nggak? Ada demam berdarah. Nah sama autoimun di dalamnya ada lupus, rheumatoid. Jadi kalau ditanya obat infeksi apa? Nggak ada yang general, betul nggak? Ya jadi itu hierarkinya gitu tuh. Jadi kalau yang Om tanya tadi malaria ada spesifik, betul karena itu udah spesifik satu penyakit. Yang tadi saya bilang dari awal, autoimun itu bukan satu penyakit, dia hanya kategori umum. Tadi penyakit infeksi. Nah ini penyakit autoimun.
Nah, jenisnya apa gitu loh. Ya, terima kasih. Ya, sampai di sini Ibu Bapak penjelasan dari Dr. Guntur. Dok, mungkin saya bisa berikan sedikit bukan catatan tapi kesimpulannya. Jadi Ibu Bapak, tujuan daripada kita mengangkat tema autoimun ini seperti tadi sudah dikatakan adalah supaya kita lebih mengenal apa sih autoimun itu. Dan dengan berbagai macam penjelasannya tadi bahwa memang autoimun itu tidak hanya terdiri satu jenis saja, tetapi banyak jenisnya tergantung letaknya, posisinya yang terkena di mana, begitu ya dok ya, di mana, dan itu bisa terjadi juga sambung menyambung, misalnya dari sini bisa berakibat nempel ke yang lain, organ yang lain dan organ berikutnya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita penyakit tertentu itu yang kita derita, yang kita rasakan alami itu adalah autoimun atau bukan? Maka tadi sudah dijelaskan oleh dokter, yaitu kita harus periksa ke dokter. Periksa ke dokter dan itu ada beberapa petunjuk, 3 tadi petunjuk ya, ada banyak. Periksa dokter, datang sendiri, bukan kirim hasil ke dokter, nanti dokter suruh bacakan, tidak, orangnya harus datang. Orangnya datang, kemudian ada lagi periksa darah, ANA, dan kita lagi ada periksa sarana penunjang yang lainnya. Dan untuk pengobatannya juga tergantung gejala mana yang dirasakan, sakit apanya, jenis apanya. Jadi tidak bisa satu obat yang disebut untuk autoimun itu untuk semua autoimun, betul kan ya dok? Betul. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dan mungkin ada closing statement dari Dr. Guntur. Sementara itu Pendeta Astira diharapkan untuk ke depan. Dan nanti kita setelah Dr. Guntur memberikan closing statement, Meme akan menolong kita untuk foto dari sini, kita ngadep ke sana. Jadi foto kita tetap di sini, nanti Dr. Guntur duduk di sini. Silakan dok, closing statementnya. Ya, mungkin dari saya closing statementnya ya baik lagi dari semua ini adalah satu, kita harus aware, jangan menganggap remeh, tapi juga jangan berpikir yang berlebihan ya. Dan harus ingat hati yang gembira adalah obat. Ya, nah itu yang bisa generalisir semua. Terima kasih. Terima kasih, kita mau foto dulu. Pak Sida silakan duduk dekat, masih ada kursi kosong. Dok silakan duduk. Nanti ngambilnya dari sini dok. Nanti beliau yang ngambil. Smile. Ibu Bapak, Saudara, Dr. Guntur pamit dulu dan kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih dok, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan refleksi dari Pendeta Astira. Langsung, enggak pakai tanya jawab ya Ibu Bapak setelah ini ya. Jangan nanya saya soal autoimun. Sebenarnya saya bukan orang yang tepat. Tadi Bu Tlea sendiri udah ngomong, udah sampaikan harusnya Pak Roni ini yang cocok. Karena Pak Roni autoimun. Saya auto gendut. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Guntur. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami. Kami diperkaya, kami juga diinspirasi untuk menjalani hidup secara lebih bertanggung jawab. Tapi juga kami mau mendengar apa yang menjadi berita firman Tuhan buat kami semua. Maka biarlah apa yang boleh kami baca, renungkan, pada akhirnya menjadi juga kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai permintaan dari Komisi Dewasa, saya mau mengajak kita memperhatikan kalau Anda punya Alkitab atau di handphone silakan dibuka. Kita baca dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Akan menjadi dasar bagi perenungan kita.
Kalau yang saya baca agak berbeda dari yang ada di handphone Anda, terutama tidak masalah ya, itu perbedaan versi saja. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mengalami satu kondisi medis, sakit lah sebutlah gitu, pasti kita semua sebagai orang percaya berdoa minta apa? Minta sembuh lah ya. Nggak ada orang sakit minta mati gitu. Kayaknya nggak ada. Ya. Tapi kita juga sadar, ujung dari doa kita itu kemungkinannya paling nggak 3. Yang paling kita mau pasti sembuh. Yang lebih sembuh itu paling baik lah. Yang agak di bawahnya apa menurut Bapak Ibu? Mati. Nah kalau udah mati kan nggak sakit lagi. Betul kan? Kelar masalah kalau mati. Tapi yang paling nggak enak adalah kita harus tetap hidup dalam kondisi tersebut. Ya, terutama kalau penyakitnya penyakit yang berat, yang kronis, yang sangat tidak mudah dijalani. Dan di situasi itu pasti kita merasa kecewa, lelah, bahkan mungkin kita merasa Tuhan sedang meninggalkan kita. Itu hal yang wajar. Nah, di 2 Korintus 12 yang baru kita baca, Paulus bicara juga tentang satu kondisi yang ia alami. Ada 2 penjelasan umumnya dari teks ini. Yang pertama, Paulus menyebutnya sebagai duri dalam dagingku. Yang pertama penjelasannya adalah ya seperti yang dikatakan Paulus. Ada orang yang menjadi ganjalan dalam pelayanannya. Tapi yang kedua ini yang menarik, banyak ahli kitab suci mengatakan ini sebenarnya Paulus juga sedang menunjuk satu kondisi medis tertentu yang ia alami. Nah, beberapa sumber yang saya baca misalnya menduga Paulus ini mengalami kondisi medis yang kalau sekarang kita sebut sebagai epilepsi. Tahu ya, epilepsi. Epilepsi bahasa awamnya tuh ya, saya dulu bingung apa sih ayam, saya kira dulu ayam gitu ya. Apa orang jadi kayak ayam, ternyata bukan. Dan kita harus ingat 2000-an tahun lalu kondisi epilepsi itu mungkin akan ditanggapi secara kerasukan atau apa ya. Orang belum punya pengetahuan medis seperti kita sekarang. Dan dari yang kita baca ada beberapa hal yang menarik. Satu hal yang bisa kita pastikan bahwa Rasul Paulus sungguh-sungguh ingin agar hal itu diangkat dari dirinya. Kita baca dikatakan tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. Dia berdoa, dia minta kepada Tuhan supaya beban itu disingkirkan. Ini penting untuk kita ingat bahwa berdoa minta kesembuhan bukanlah tanda kurang iman. Berharap supaya tubuh kita membaik bukan hal yang salah. Mencari pengobatan bukan berarti kita kurang percaya pada Tuhan. Paulus sendiri minta agar kelemahannya diangkat. Tetapi jawaban Tuhan kepadanya ternyata bukan seperti yang ia minta. Apa jawab Tuhan? Tuhan berkata, ayat 9, apa yang dikatakan? Cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini bukan berarti kalau rasa sakit itu tidak penting. Bukan berarti kita harus berpura-pura kuat. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa lelah. Sebaliknya firman ini mengatakan bahwa ketika kekuatan kita terbatas, kasih karunia Tuhan tidak terbatas.
Ketika tubuh kita berkata, aku sudah tidak kuat lagi, Tuhan tidak menjawab, ayo berusaha lebih keras. Bukan itu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan adalah, kasih karuniaku cukup bagimu. Kadang-kadang kita berpikir hidup yang diberkati itu hidup yang sehat, kuat, produktif, mampu melakukan banyak hal. Tapi Rasul Paulus belajar sesuatu yang berbeda. Ia belajar bahwa nilai hidupnya tidak ditentukan oleh seberapa kuat tubuhnya. Ia tetap dikasihi Tuhan bahkan ketika ia lemah. Ia tetap dipakai Tuhan ketika ia punya keterbatasan. Ia tetap berharga ketika ada hal-hal yang tidak bisa lagi ia lakukan. Dan saya pikir ini hal yang penting, terutama dengan tema kita hari ini. Ya, autoimun itu dari yang saya coba tangkap dari atas, itu adalah seperti sebuah payung ya terhadap macam-macam gejala, macam-macam penyakit yang, jadi sebetulnya ada obatnya nggak sih? Bisa sembuh nggak? Kelihatannya, ini simpulan saya, tadi dokternya udah pulang, memang tidak ada jalan lain kecuali hidup dengannya. Dijalani, terus dijalani. Mungkin gejalanya bisa dikurangi, mungkin bisa dikuatkan untuk menjalani, tapi kita harus hidup dengannya. Ada hari-hari ketika merasa baik, sehat, ada hari-hari ketika tubuh merasa berat, terasa berat. Dan ada juga mungkin saat ketika orang lain mungkin tidak mengerti, kenapa kok kita harus beristirahat. Ada saatnya ketika kita dalam kondisi itu merasa kecewa dengan kondisi tubuh kita. Di saat-saat seperti itu, apa yang dikatakan dalam bacaan kita jadi penting. Kasih karuniaku cukup bagimu. Bukan karena kondisi kita baik, tapi karena kita tidak pernah menjalaninya sendiri. Kasih karunia Tuhan hadir dalam banyak bentuk dan selalu cukup. Dokter, obat, keluarga, sukacita. Tuhan tetap bersama kita. Saudara yang dikasih Tuhan, memiliki tubuh yang terbatas, tubuh kita semua ada batasnya. Bukan berarti hidup kita kehilangan makna. Tubuh kita mungkin punya batas, pasti punya batas. Tenaga kita pun ada batasnya, kemampuan kita ada batasnya, tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Karena itu barangkali doa kita tidak perlu, Tuhan jadikan saya seperti dulu lagi, pulih seperti sebelumnya. Tapi doa kita mungkin bisa berbunyi, Tuhan anugerahkan kasih karunia yang cukup untuk menjalani hari ini. Cukup menerima keterbatasan tanpa hilang harapan, untuk beristirahat tanpa merasa bersalah, untuk minta pertolongan tanpa merasa gagal, untuk tetap percaya bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Bukan karena akunya sebetulnya, tetapi karena tangan Tuhan yang tetap menopang. Tubuh kita, kesehatan kita ada batasnya, tetapi karunia Tuhan tidak terbatas. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami boleh diperkenalkan, kami boleh diberikan satu pencerahan tentang kondisi-kondisi fisik yang termasuk dalam autoimun. Kami diajak untuk belajar mengenali, tapi juga belajar untuk dengan hikmat mencari pertolongan, mencari nasihat yang tepat, yang benar. Dan yang utama juga untuk dapat menjalaninya dengan iman, dengan pengharapan kepada Tuhan
yang kasih-Nya tidak terbatas. Tubuh kami, kesehatan kami tentu ada batasnya, tetapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan tidak terbatas. Anugerah yang sudah, sedang, dan akan terus bersama kami. Bahkan dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, anugerah-Mu akan terus menguatkan kami. Karena itu, beri kepada kami penyerahan diri, beri kepada kami juga sukacita, bahkan dalam segala keterbatasan. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, pakai kami dalam segala kondisi kami untuk menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami semua, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dengan segala pergumulannya. Biar dalam segala keberadaan kami, keterbatasan kami pun kami bisa mengambil peran yang positif. Kami berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja, untuk kegiatan selama bulan Agustus ini, bulan pelayanan, untuk kegiatan komisi dewasa, persekutuan, rapat dari komisi. Kami berdoa untuk pemahaman Alkitab tanggal 6 nanti, biar Tuhan pakai semuanya untuk menjadi berkat bagi kami. Kami mau berdoa untuk kami semua, untuk kesehatan kami, kekuatan kami. Secara khusus kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lianawati, Ibu Yani, Ibu Pujiastuti, untuk Bapak Hendy dan Ibu Teli. Biar Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan beri pemulihan di mana perlu, Tuhan juga kuatkan keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa untuk Dr. Guntur yang hari ini telah memberikan tambahan wawasan kepada kami, biar Tuhan yang juga beserta dengan kerja dan pelayanannya, juga kehidupannya dan keluarganya. Kami mau bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan pada kami. Kami percaya kasih anugerah-Mu yang tidak terbatas akan terus beserta kami. Karena itu kami serahkan diri kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat persembahan diambil dari kitab 2 Korintus 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian sabda Tuhan. Sambil mengedarkan kantong persembahan, mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 363 ayat 1, 2 dan 3. Hati dan perbuatan
Mari kita naikkan doa bersama. Ya Allah Bapa yang ada di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Maaf. Maaf, kita menunggu teman-teman datang ke hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan syukur kami ini. Kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapa, dan berkatilah tangan-tangan yang memberi. Kiranya pengurus dari Komisi Dewasa dapat mengelola dengan baik dan benar. Semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Yesus Kristus, Engkau Allah yang sungguh baik, dan Engkau juga Allah yang sungguh menyertai kita semua di dalam kehidupan kami ini. Dengan ucapan syukur ini, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maaf. Bapak Ibu, sebagai pujian penutup kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1, 2, dan 3. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara yang kasih Tuhan, biarpun kita terbatas, kesehatan kita ada batasnya, tubuh kita ada batasnya, tapi yakin dan percayalah kasih Tuhan, anugerah Tuhan tidak terbatas. Karena itu percayakan dirimu padanya dan arahkan hati untuk terima berkat-Nya.
Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus beserta kita semua kini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan mengambil waktu saat hening sejenak. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pengumuman dari Komisi Dewasa. Pertama, ucapan terima kasih untuk Dr. Guntur Darmawan. Kedua, untuk Pendeta Setira. Dan untuk teman-teman yang melayani untuk liturgos, Ibu Penatua Saur, persembahan, Ibu Rosita, song leader, Ibu Mia Hasibuan, dan Ibu Susi Ernawati, Asyer, Pak Joni dan Pak Andreas, mulmetnya Ibu Meme, koordinator Ibu Suaryati, dan juga pemusik Ibu Vicky. Persekutuan Dewasa untuk minggu depan, Rabu tanggal 5 Agustus dengan tema Pikirkan dan Lakukan Semua yang Benar. Untuk pelayan firman Pendeta Novita Susanto, liturgos Ibu Naning, persembahan Ibu Wani, song leader Ibu Ariadna dan Ibu Meli, Asyer, Ibu Lilina dan Ibu Dewi Suryati, koordinator Ibu Margaret, mulmet Ibu Poni, dan pemusik Ibu Piki. Pemahaman Alkitab tanggal 6 Agustus di GKI Gani Indah pukul 19. Tanggal 6 Agustus pengurus Komisi Dewasa akan pelayanan ke PWK Hana, mohon untuk doanya. Ibadah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada doa makan diminta kesediaan pendeta.